Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang ada di studio dan juga di rumah. Hari ini kita Gereja Universal memperingati Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Penderitaannya sebagai seorang martir terjadi pada masa pemerintahan Raja Decius, lebih kurang tahun 2449 sampai 251. Apa yang menimpa Santa Agatha berawal dari penolakannya terhadap lamaran Quintianus, seorang petinggi di kerajaan Romawi yang melamar dia untuk menjadi istrinya. Namun Agatha menolak lamaran itu. Karena apa? Karena dia sudah berjanji untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan, tidak menikah. Akibatnya ia ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud untuk mencemari kesuciannya. Dengan penderitaan pasti dia nanti akan berubah. Begitulah pikiran Quintianus. Tetapi semua usaha licik dan jahat yang dilakukannya itu sia-sia belaka. Dengan bantuan rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus dan hidup suci murni. Quintianus melihat keteguhan iman dan juga prinsip dari Agatha, akhirnya terus menyiksa Agatha hingga mati. Agatha menghadap ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota kemartiran dan keperawanan pada tahun 250. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini juga dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis yang terbunuh karena kejahatan, karena dendam, karena rekayasa yang dilakukan oleh Herodias bersama dengan puterinya. Akibat dendam dan sakit hati karena ditegur, karena dinilai perkawinan Herodias dengan Herodes sebagai perkawinan yang melanggar adat dan nilai agama, akhirnya Herodias sakit hati dan menaruh dendam, menunggu saat kapan dia membalaskan sakit hatinya. Dan tibalah waktunya, seperti kita dengar dalam Injil tadi, ketika Herodes sedang berulang tahun, dengan segala kemeriahan dan undangan, tampillah putri Herodias menari dengan baik, dengan indah, sehingga menyukakan hati banyak orang. Dan ini membuat Herodes bangga akan putrinya, dan akhirnya menjanjikan bahkan sampai setengah dari kerajaannya sebagai hadiah karena kebanggaannya. Namun apa yang terjadi? Nasib tragis menimpa Yohanes. Pada saat itulah kesempatan bagi Herodias untuk membalas dendam. Ketika dia ditanya oleh putrinya, dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudari terkasih, kematian Santa Agatha, Santo Yohanes Pembaptis yang kita dengar dalam bacaan hari ini dan juga yang kita peringati, apakah menyurutkan, apakah membuat orang menjadi takut untuk menghadapi penganiayaan, menghadapi siksaan karena iman, karena prinsip, karena pilihan hidup? Dalam sejarah gereja sampai hari ini kita tahu, mati satu tumbuh seribu, begitu kata pepatah. Dan itulah yang terjadi sesudah Santa Agatha. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang rela mati mempertahankan kesucian. Dalam hidup gereja sampai hari ini, ribuan orang mau mempersembahkan diri hidup murni, ya, entah itu dalam bentuk sebagai tarekat hidup suster, bruder, para pastor, ya, semua meniru teladan dan semangat itu. Ada apa sebenarnya? Ya, bahwa Yesus sendiri menjanjikan ya, hidup kekal
kebahagiaan bagi mereka yang mau setia kepada iman, yang mau mengikuti Yesus, bahkan sampai mati seperti Dia menumpahkan darah. Teladan para kudus, para martir yang kita kenang hari ini memberi kita inspirasi untuk juga berjuang sebagai umat beriman di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di mana kita sering berhadapan juga akan hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu dikritik untuk kebaikan, untuk kemajuan. Namun sering kita lihat banyak orang yang mengkritik akhirnya menderita. Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak takut. Sudah ada banyak orang yang menjadi contoh keberanian, orang-orang yang tidak takut terhadap apapun seperti Santa Agatha. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita juga untuk tetap setia mewartakan kebaikan kepada semua orang. Mewartakan nilai-nilai hidup perkawinan, hidup berkeluarga. Seperti kritik dari Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Karena apa? Karena dalam hidup perkawinan yang tidak benar, yang melanggar nilai-nilai adat dan agama, akan juga tercipta hidup yang tidak benar, hidup yang tidak bermoral. Karena itu, sekecil apapun kebaikan dan kebenaran harus kita wartakan. Lalu, bagaimana hal ini dapat kita hidupi juga dalam hidup bersama di tengah-tengah keluarga kita? Mari kita sesama anggota keluarga terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap nasihat. Bila mana ini terjadi, maka tidak akan ada dendam, benci satu sama lain. Lalu yang kedua, apabila kita dikritik, kita perlu sabar. Mungkin dengan ini memberi waktu kesempatan kepada kita sendiri juga untuk merenung akan apa arti dan makna dari kritikan itu bagi hidup kita. Dengan sabar akhirnya kita tidak gampang menjadi benci dan dendam. Lalu yang ketiga, penting di tengah-tengah keluarga menjaga kesucian pribadi dan kesucian hidup perkawinan. Jauhkanlah dari semangat apa yang dihidupi Herodes tadi, bahkan mengambil istri saudaranya pun dia lakukan. Padahal begitu banyak mungkin wanita atau perempuan, namun mengapa harus istri saudaranya? Peristiwa yang sama, kejadian yang sama bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita, bahwa ada keluarga yang dicemari hidup perkawinan dan kesuciannya. Lalu yang berikutnya, keluarga-keluarga harus waspada terhadap janji-janji yang menggelapkan mata, seperti Herodes tadi. Kadang-kadang kegembiraan, sukacita yang kita alami membuat kita lupa diri dan akhirnya mendatangkan kejahatan. Lalu yang terakhir, semoga kita tetap setia dalam iman. Seberapa besar pun tantangan, percobaan yang kita alami, Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Walaupun mungkin badan kita harus menderita dan mati, namun Tuhan akan menyelamatkan kita seperti Santa Agatha dan Yohanes Pembaptis yang kita peringati pada hari ini. Semoga, amin.